Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Oktavia Maharani dengan NPM 205137 dari kelas KSAP 20A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Sarah Nur Fajriyah, yaitu mengenai perencanaan strategi dan proses pemasaran. Seperti yang sudah kita tahu, bahwasannya perencanaan strategis adalah proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang timbul. Adapun portofolio bisnis yang dilakukan yaitu menggunakan beberapa matriks diantaranya. Yang pertama ada matriks General Electric, di mana dimensi pentingnya itu terdapat pada dua unsur, yaitu ketertarikan pasar, daya tariknya itu sendiri, dan posisi persaingan. Yang kedua ada matriks Product Life Cycle, di mana dikelompokkan berdasarkan fase, yaitu fase introduction, fase growth, fase maternity, dan fase decline. Yang ketiga ada market BCG, yaitu berdasarkan pada market share dan market grow rate-nya. Di sini ada stars, yaitu yang memperlihatkan bahwa kondisi tersebut dilihat persaingan sangat tinggi. Lalu ada cash cow, kondisinya itu sangat menguntungkan sekali. Ada question marks, di sana kondisi itu tidak pasti. Dan yang terakhir itu ada dogs, yang berarti kurangnya menguntungkan, atau kondisi di sana itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Lalu yang keempat ada matriks ASOV. Di sini ada market penetration, atau sudah tumbuh pada pasar yang sudah dimiliki, yaitu produk, layanan itu sudah tersedia. Lalu yang keduanya ada market development, atau perluasan pertumbuhan di pasar lain. Ada product development, atau lini produk diperluas itu berdasarkan pemilihan dari konsumen itu tersendiri. Dan yang keempat ada diversification, yaitu strategi pertumbuhan yang melibatkan organisasi lain. Lalu ada materi yang kedua, yaitu tentang analisa struktur, pasar, dan perilaku. Yang pertama itu proses membeli. Di sini konsumen akan melakukan pengenalan kebutuhan, lalu setelah itu akan berubah menjadi pencarian sebuah informasi dan dilakukan evaluasi alternatif sehingga menghasilkan keputusan pembelian, dan itu merupakan perilaku purna beli. Yang keduanya yaitu ada proses riset pasar, di mana hal yang dilakukan pertama adalah mengidentifikasi masalahnya, lalu menggabungkan ke dalam sebuah data melalui proses sampling yang akhirnya menghasilkan sebuah data. Lalu data tersebut akan dianalisis yang menghasilkan laporan, sehingga untuk hasil akhir kita akan memfollow up-nya. Ketiganya ada langkah segmentasi pasar, target, dan posisi pasar. Yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel, kita bisa melakukannya dengan mengembangkan profil. Yang kedua, evaluasi setiap segmen dilakukan dengan kita harus memilih segmen mana yang akan kita pilih, dan identifikasi penempatan untuk penetapan posisinya. Strategi pemasaran dalam beberapa posisi persaingan. Yang pertama itu ada market leader atau pemimpin pasar, di mana itu adalah pihak yang memiliki pembeli paling banyak di antara pesaingnya. Terus ada market challenger atau penantang pasar, yaitu pihak yang keberadaannya menjadi ancaman kepada market leader. Yang ketiga ada market follower atau pengikut pasar. Ini adalah pihak yang memiliki modal paling banyak, namun dia tidak memiliki hasrat untuk menguasai pasar. Dan yang terakhir ada market niche, yaitu relung pasar. Adalah pihak yang biasanya menargetkan pasar yang sempit dan tidak banyak pesaingnya. Sekarang kepada pemasaran jasa. Pemasaran jasa di sini ada strateginya, yaitu strategi produk jasa. Bisa kita melalui proses manusia, kepemilikan, dan informasi. Lalu strategi distribusi, strategi promosi yang itu menekan pada sumber informasinya. Yang terakhir ada strategi harga, meliputi pendefinisian untuk konsumsi jasa itu tersendiri. Analisa struktur industri. Kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan sebuah industri, yaitu adanya pendatang baru, pembeli, penjual, dan produk penggantinya. Di mana dimensi yang mempengaruhinya ialah keunggulan dari pesaing itu bisa dilihat dari biaya rendah dan depresiasi
dan cakupan persaingan atau sasaran luas dan sempitnya. Dan yang terakhir ada tentang pemasaran global. Intisari dari pemasaran yaitu menciptakan nilai pelanggan yang lebih luas daripada nilai yang diciptakan pesaing. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional ini ialah orientasi etnosentrisme, orientasi polisentris, orientasi regional, dan yang terakhir orientasi geosentris. Pertumbuhan ekonomi domestik ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu pertumbuhan telah menciptakan kesempatan pasar, dan adanya kesempatan pasar itu dapat menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan penjualannya kepada pasar internasional. Terus, perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan penciptaan kesempatan pasar dalam negara lokalnya atau negara asalnya.